Pak Hendra. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sukacita tentunya buat kita kalau sore hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh bersekutu bersama-sama di dalam fellowship sepakat doa ini. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjalankan isoman, tetap semangat, kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan karena kita percaya setiap apapun musim kehidupan yang kita sedang alami saat ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, saya percaya mungkin ada di antara kita yang dalam kondisi mungkin sedang tidak baik, ada yang sakit, tetapi tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kita akan memulai persekutuan kita pada hari ini. Kita sama-sama mau menaikkan satu pujian, biarlah kiranya Tuhan menguatkan kita semua melalui pujian ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai memuji Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Setiap musim hidup yang kami alami, kami tahu Tuhan hadir di dalam setiap hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kekuatan yang kami miliki itu datangnya dari Tuhan. Sehingga di dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan, kami bisa tetap bersyukur. Dan kami tahu ada saatnya Tuhan, Engkau sudah siapkan kemenangan dan kemuliaan bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bu Jedida ke-mute. Ke-mute Bu Jedida, tolong. Sorry. Ya, tadi ada baik. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyembah Tuhan, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan. Kami mau naikkan setiap pujian ini sebagai iman percaya kami Tuhan. Bersama Tuhan kami melewati semua musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
besar melimpah bagiku. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang Engkau meneguhkan setiap kami Tuhan. Oh, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, benar Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, sebab anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Mari kita naikkan syukur kita. Bapak Ibu boleh menaikkan setiap pujian syukur-Mu kepada Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang besar. Lebih besar dari setiap masalah apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini iman kami Tuhan. Kami mau perkatakan, karena percaya Kau yang berjanji setia. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku genggaman-Mu Tuhan, genggaman-Mu, benar Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, sebab aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita percaya banyak di antara kita yang sudah menerima kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Dan saat ini salah satunya kita akan mendengar melalui kesaksian dari Bapak kita tercinta, Bapak Daniel Hendarto yang akan memberikan kesaksian kemenangan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan beliau. Saya persilakan kepada Bapak Daniel. Thank you, Jedida. Shalom, teman-teman semua. Ya, ini minggu ke-31 ya. Sepakat doa sudah hampir ya sudah setahun lebih lah kita sudah lewati ini. Pada kesempatan ini mungkin saya ingin mencoba men-sharingkan apa yang banyak hal yang sebenarnya Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Tapi mungkin saya akan bagi dalam dua perikop, dua waktu yang berjarak panjang, tetapi itu juga berhubungan. Yang pertama adalah sebuah nasihat yang saya dapat dari almarhum ayah saya ketika waktu itu saya masih SMA, jadi lagi seneng-senengnya naik motor lah ya, gitu ya. Nah, pada suatu sore ayah saya minta diantar ke satu tempat. Ini kejadian di Salatiga. Jadi diminta diantar ke satu tempat, saya yang boncengin karena saya lagi seneng-senengnya naik motor. Nah, kemudian di satu lampu merah, lampunya merah, dan saya terobos. Ya, ayah saya waktu itu, karena posisinya, ayah saya kan lebih tinggi ya, dia duduk di belakang, jadi suara itu terdengar jelas di telinga saya. Dia tanya begini, kenapa mesti kamu langgar lampunya? Ya, terus saya bilang, ya supaya cepat. Lagian kan sepi, nggak ada apa-apa. Nah, terus ayah saya bilang begini, ada satu kutipan yang saya baru tahu jauh kemudian, itu diambil dari Pengkhotbah 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Nah, ayah saya bilang begini, ketika kamu diminta berhenti dalam hidup, kamu harus berhenti. Karena apapun di bawah langit itu ada waktunya. Nah, kalau kamu paksain jalan, ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kamu bisa nabrak atau bisa ditabrak. Ya, jadi bukannya lebih cepat, akan jauh lebih lama. Dan kemudian ketika kamu diminta berhenti, berhentilah. Karena itu memang kamu diminta untuk berhenti. Ya. Nah, nasihat itu cukup tertanam sehingga ya sampai hari ini minimal saya nggak pernah lagi melanggar lampu merah. Artinya ketika ada dorongan, kadang-kadang pagi itu kalau pas lagi mau berangkat golf subuh-subuh gitu, di lampu merah di Alam Sutra situ itu kan cukup lama gitu ya. Lama dan masih gelap, masih karena subuh, nggak ada orang sama sekali. Ada godaan untuk menerobos. Tetapi selalu ingatan itu mengingatkan saya, ada waktunya untuk berhenti. Jadi saya berhenti. Saya nungguin lampu merah sampai hijau baru saya jalan. Ya. Oke, itu perikop pertama, artinya apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup. Nah, perikop kedua terjadi mungkin kira-kira tahun 2000, saya lupa waktunya. Saya terserang sinus itu mungkin di sekitar 2013-an. Sinusitis. Waktu itu saya kebetulan juga lagi cuti, lagi pulang ke rumah ke Salatiga. Beberapa hari itu saya ngerasa sakit kepala yang luar biasa di bagian kening sini ya, sakit banget. Terutama ketika turun dari pesawat, itu sakit banget, sampai keluar air mata karena sakit banget. Nah, karena nggak tahan, kemudian saya ke Semarang waktu itu ke rumah sakit Logorejo ya, saya nggak tahu dokternya siapa ya, pokoknya saya cari dokter THT aja. Kemudian si dokter ini setelah ronsen segala macam, dokter ini bilang, Pak sebaiknya dioperasi. Nah terus saya bilang, dok ini kan karena saya domisili di Jakarta sebenarnya, jadi boleh nggak kalau saya ini ya nggak apa-apa sih, operasi di Jakarta juga nggak apa-apa. Jadi terus dia kasih surat pengantar lah. Nah, dengan kesakitan itu saya pulang ke Jakarta hari Jumat.
Sabtunya saya ingat banget, Sabtu itu saya langsung ke Rumah Sakit Siloam Karawaci. Saya nggak punya referensi tentang dokter THT, jadi saya cuma tanya ke suster yang jaga di depan sini, dokter THT yang paling senior siapa. Nah, kemudian suster itu merefer saya ke salah satu dokter senior, cukup senior, karena sudah tua juga. Kemudian bertemu dengan dokter itu lihat hasil ronsen yang saya bawa dari Semarang, tanggapannya sama. Dia bilang ini adalah sinus dextra, dari di sisi kanan, sebaiknya segera dioperasi karena memang kelihatan banget cukup banyak. Nah, karena saya pikir dua dokter berbeda dari dua rumah sakit berbeda menyarankan untuk operasi, ya sudah, saya ya sudah operasi saja ya. Oke, akhirnya saya ya oke dok, operasi saja. Nah, terus kemudian si dokter itu menjadwalkan hari Selasa minggu berikutnya, hari Selasa pagi jam 9. Saya dikasih obat, kemudian hari Selasa pagi-pagi saya ke Siloam bersiap ya. Jadi pasti sebelum operasi juga kan kita berdoa ya. Saya sama istri saya ke sana, kita berdoa. Kemudian sudah pakai baju operasi dan saya berbaring di meja operasi. Cukup lama sih sebenarnya menunggu, kok nggak datang-datang ya ini dok, ini kapan operasinya gitu. Terus cukup lama saya berbaring di meja operasi itu cukup lama, diselimutin karena dingin. Kemudian si kepala perawat itu datang, menghampiri, terus si kepala perawat itu bilang, Pak, mohon maaf, operasinya kita nggak bisa lakukan hari ini. Terus saya tanya kenapa? Dokternya lupa, Pak. Dokternya ada seminar di Bandung. Reaksi saya spontan saat itu saya marah. Saya bilang ini rumah sakit kok nggak profesional banget. Yang menjadwalkan saya untuk datang operasi itu juga dokternya sendiri. Dan ini kan rumah sakit besar. Artinya harus ada yang mengingatkan kan. Pasti ada yang ngingetin dokter itu besok ada operasi segala macam. Iya Pak, kami mohon maaf. Tapi kemudian terus saya masih dengan kemarahan itu saya bilang oke, cari dokter lain deh. Cari dokter lain, dokter THT lain yang bisa mengoperasi saya saat ini. Karena memang sakit banget. Kalau teman-teman mungkin yang punya sinus juga kalau lagi kambuh mungkin akan bisa kebayang sakitnya. Saya bilang cari aja dokter lain. Oh baik Pak, kalau Bapak memang tetap mau dioperasi ya kita akan carikan dokter lain. Ya sudah cari aja dokter siapapun deh yang ada, saya bilang. Nah itu saya disuruh menunggu. Jadi saya diselimutin lagi, terus disetelin TV ya. Jadi saya tetap berbaring di meja operasi. Mungkin kira-kira ada 15-20 menit. Nah pada waktu itulah ingatan itu kembali. Ini adalah waktu di mana saya diminta berhenti. Jadi ketika dokter kedua ini datang, saya sudah jauh lebih tenang. Saya tahu ini waktu yang memang dihentikan oleh Tuhan. Nah, dokter itu lebih muda, orang Ambon dokternya, saya lupa namanya. Dokter itu terus kemudian dia lihat hasil itu ronsen, kemudian dia lihat kondisi, dia sorot pakai lampu segala macam. Nah, terus dia bilang begini si dokter ini, Pak, beda dokter, beda kepala, beda pendapat, dia bilang. Kalau saran saya, Bapak lebih baik jangan dioperasi dulu. Kita tempuh saja dengan fisioterapi dan obat dulu. Karena operasi sinus itu bukan operasi yang menyembuhkan. Itu akan bisa kambuh lagi pada saatnya nanti, gitu, kalau memang terisi dengan cairan. Jadi lebih baik kita tempuh cara lain. Tetapi kalau Bapak mau tetap dioperasi, ya saya operasi sekarang. Nah, karena waktu itu ingatan saya sudah kembali ya, sudah kembali, saya bilang, oke, Dok, saya kan sebenarnya tidak terlalu mengerti tentang masalah ini. Dokter yang lebih ahli dari sisi medis,
saya akan percaya penuh pada dokter. Apa yang dokter katakan itu yang saya akan ambil. Nah, dokter pilih yang mana? Dokter pilih operasi atau fisioterapi? Dia bilang, kita pilih fisioterapi aja dulu, Pak. Terus ya sudah. Jadi kemudian ya sudah, nanti kita ketemu di ruang ini saja ya, ruang praktek saya katanya. Ya sudah. Jadi saya terus kembali pakai ganti baju di ruang itu, terus keluar, istri saya nanya, kok cepet amat dan kok seger banget sudah keluar. Saya bilang, orang nggak jadi. Nah, kok bisa nggak jadi sih? Segitu tadi nungguin hampir sejam kali kan di dalam. Iya, dokternya lupa. Nah, kok bisa lupa? Ya. Nah, terus akhirnya saya datang ke dokter itu di ruang operasi, di ruang prakteknya, kemudian dikasih surat untuk fisioterapi selama hampir 10 hari. Setiap pagi saya harus datang ke Siloam Karawaci untuk di fisioterapi dan obat. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya tidak pernah, sinus itu tidak pernah kembali. Nah, jadi ada satu ayat di kitab Pengkhotbah juga, ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sama, mungkin doa kita, itu seringkali kita memikirkan yang kita minta itu adalah yang kita inginkan. Ya, saya ingin segera hilang sakit itu dengan cara yang instan sebenarnya. Paling gampang menjadi operasi, itu cepat hilangnya. Meskipun luka pasca operasi itu juga akan cukup menyakitkan, tetapi itu minimal akan segera menyembuhkan sinus saya. Tuhan mengabulkan dan mengerjakannya dengan cara yang berbeda. Tuhan mengajak saya berputar 10 hari ke depan. Tiap pagi saya harus datang, cukup repot, setiap pagi saya harus datang ke rumah sakit Siloam. Jam 8 pagi saya harus sudah di sana untuk fisioterapi selama 10 hari berturut-turut. Tetapi cara itu ternyata memang adalah cara terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Jadi ketika dokter itu lupa, ada tangan Tuhan yang bekerja di sana. Ketika rumah sakit sebesar Siloam bisa lupa bahwa dokter itu harus mengoperasi saya pada hari Selasa pagi itu, rumah sakit sebesar itu, saya yakin tangan Tuhan bekerja di sana. Jadi ketika waktu berhenti dalam hidup, terima saja, karena seringkali apa yang kita harapkan dan kita doakan atau yang kita inginkan, itu dihentikan di tengah jalan. Dan ketika itu berhenti, kita percaya bahwa Tuhan sedang menghentikan kita dan meminta kita untuk berhenti, dan kita harus berhenti. Karena Tuhan punya jalan, punya waktu yang berbeda dengan jalan dan waktu yang kita pikirkan. Terima kasih teman-teman, semoga itu memberikan kekuatan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Terima kasih Pak Daniel buat sharing kesaksiannya. Jalan Tuhan kadang tidak terselami oleh kita ya, tetapi yang satu hal yang kita percaya bahwa setiap apa yang Tuhan rancangkan buat kita itu pasti yang terbaik. Oleh sebab itu di dalam menghadapi apapun juga, saya percaya Bapak Ibu kita sepakat, kita setuju bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang menjadi pengharapan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita angkat lagu ini menjadi iman pengakuan kita, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan di dalam apapun juga yang kita jalani dalam hidup ini. Bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang kita andalkan dalam segala hal. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku
dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau akan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan memulihkan kita, pemulihku. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, sungguh Tuhan, Engkau saja menjadi sumber kekuatan kami, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya serahkan kepada Ibu Giokni yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada sore petang hari ini Tuhan, kami mendeklarasikan Tuhan pernyataan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Dan lebih dari 100 orang Tuhan, saat ini kami berkumpul Tuhan. Apapun keadaan kami, kondisi kami bisa sangat berbeda-beda Tuhan. Tapi yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan memulihkan kami, Tuhan sumber kekuatan kami, dan bahkan melalui puji-pujian, iman kami sudah dikuatkan Tuhan, melalui kesaksian Tuhan, kami sudah kembali diingatkan betapa Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami anak-anak Engkau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari tolong hamba-Mu Tuhan, biar dapat menjelaskan dengan kalimat yang mudah, dan apa yang disampaikan firman Tuhan
itu akan menjadi aliran-aliran kehidupan, air hidup untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat waktu ini di dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Bu Jedidai. Oke, jadi ingat Star Wars ya. Oke, Ibu Jedida, Pak Daniel yang sudah saya percaya kita sudah dikuatkan melalui apa yang sudah kita lakukan tadi. Dan Bapak Ibu akhirnya ketemu kembali dengan saya yang akan berbagi firman Tuhan sederhana pada sore hari ini. Bapak Ibu, seperti di flyer, kalau Bapak Ibu membaca flyer untuk kali ini, saya memberi judul dengan meaning maker. Meaning artinya makna. Jadi kita adalah pembuat makna. Apa itu? Saya akan bawa kepada yang pertama, Bapak Ibu, adalah tentang intensi. Apa yang membedakan orang dewasa dengan anak-anak adalah ada tidaknya atau kuat tidaknya intensi. Bapak Ibu kalau yang masih punya anak, atau mungkin di sini juga variatif sekali usianya ya, mungkin cucu juga kalau yang sudah pensiun Bapak Ibu, Anda mengamati anak-anak usia 5-6 tahun, mereka bisa berganti-ganti aktivitas, sebentar sibuk ini, sebentar sibuk sono, energinya banyak, tetapi atensinya berpindah-pindah. Penyebabnya adalah karena anak-anak masih belum memiliki intensi. Nah, actually ini sudah bisa menjadi satu pesan juga buat kita orang dewasa. Kalau kita sibuk sana-sini, tapi kita sesungguhnya tidak jelas. Sebenarnya intensi dari hidup ini apa? Intensi dari apa yang aku lakukan terhadap orang-orang atau apapun yang aku kerjakan, apa sih intensinya? Intensi itu tujuan, niatan, begitu Bapak Ibu secara sederhananya. Mari saya akan ajak Bapak Ibu untuk mengingat ayat di dalam firman Tuhan. Sudah ada di layar, oke, layar saya ketutupan, jadi saya perlu membaca dari cetakan saya supaya lebih clear lagi. Bapak Ibu, apa sih, kenapa kita jadi orang Kristen? Kenapa kita bertobat terima Tuhan Yesus dan kita, oke, di KTP-nya, di dukcapilnya tertulisnya Kristen gitu ya, atau yang ya pokoknya saya ke gereja, saya terima Tuhan Yesus. Sesungguhnya, yuk kita ingat lagi the fundamental bahwa kita menyatakan diri bahwa hey, aku percaya Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan. Karena satu, yang pertama, intensi Allah kita yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16. Wah, ini ayat hafalan, ayat emas. Kalau yang dari dulu suka sekolah minggu ini, biasanya guru sekolah minggu wajib kasih ayat hafalan ini ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini intensinya Allah kita, untuk membawa keselamatan untuk manusia, supaya manusia yang berdosa itu tidak binasa. Sehingga Allah itu dia menjadi manusia. Allah kita menjadi Yesus yang akhirnya mati dan berkorban untuk kita. Tujuannya apa? Intensinya apa? Niatnya apa Tuhan melakukan itu? Agar manusia tidak binasa. Agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya hidup yang kekal. Dan Roma 10 ayat 9 lebih clear lagi tentang pertobatannya kita Bapak Ibu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. So intensi kita menerima Tuhan Yesus adalah keselamatan. Itu adalah yang fundamental Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya katakan di sharing pertama saya di Sepakat Doa, ketika kita bertobat, ketika kita dibaptis dan dinyatakan officially menjadi orang Kristen, surat baptis kita nggak pernah bilang bahwa setelah itu beres semuanya aman dan engkau menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan Allah yang enak-enak aja ongkang-ongkang kaki. Kita masih hidup di dunia dan
keselamatan itu perlu dikerjakan. Ini sesungguhnya yang menjadi intensi kita di setiap hari kehidupan kita, Bapak Ibu. Intensi yang pertama adalah mengikut Tuhan adalah keselamatan. Yes, itu fundamental. Intensi yang kedua yang kita perlu clear setiap harinya adalah bahwa pekerjaan itu harus terus berlangsung supaya kita semua semakin erat bersatu di dalam keyakinan dan pengetahuan kita tentang anak Allah. Hendaklah kita apa Bapak Ibu? Anda di tempat masing-masing boleh baca sama-sama. Hendaklah kita apa? Semakin dewasa secara rohani dan terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Inilah dia intensi ketika kita sudah beriman, terima Tuhan Yesus, dan kemudian kita masih tetap harus hidup di dunia ini. Kita perlu untuk semakin dewasa secara rohani dan bertumbuh seperti Kristus. Ini yang perlu diperjuangkan Bapak Ibu. Ini yang perlu setiap hari kita bergumul, bergulat, dan kita menggunakan semua yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan ini. Everyday life. Ini kalau belum COVID, kesibukan yang ada seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita tetap tidur, kita bangun pagi, kita perlu keluar rumah, kita beraktivitas, kita kerja, ngerjain satu project, bikin report, deadline, dan seterusnya. Yang di operation, yang ada di cabang berkutat dengan target, AIA, ya kan, follow up ini, follow up itu. Oke, Pak Daniel perlu ngecekin, kepala KCU di bawah kan 8. Oke, so Bapak Ibu, everyday life orang-orang Kristen akan facing hal-hal seperti ini. Fine, sekarang nggak keluar rumah Bu Giokni, ya dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain. Ibu-ibu pagi-pagi udah siapin makanan dari dapur, setelah itu ke ruang makan, setelah itu ke ruang kerja, mungkin ada spot sedikit untuk kerja work from home. Oke, jadi berangkat pergi dari ruang ke ruang, Bapak Ibu ya. Orang bilang sekarang turnya antar ruang saja sudah di dalam rumah. But kita masih menghidupi setiap hari kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan sesungguhnya kita hidup, kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan, mendengar, membaca apapun yang terjadi di sekeliling kita. Data, informasi, berita, kondisi di sekitar kita. Karena kan kita masih hidup di dunia. Kita masih berinteraksi dengan orang-orang. Kita masih menjadi warga negara dari sebuah negara yang namanya Indonesia. Kita masih menjadi karyawan dari sebuah perusahaan yang namanya BCA. Buat Bapak Ibu yang masih punya name tag-nya BCA. So, ada banyak kondisi di luar sana. Ada yang sifatnya general, Bapak Ibu. Contoh, news seperti ini. Bapak Ibu mau baca atau mau nggak baca, tetap ada di sana. Data COVID ya kan oleh Satgas, saben hari ada angkanya dilaporkan, bagaimanapun data itu ada di sana. Itu tidak secara spesifik knock gitu kan. Giokni ini data untuk engkau tahu, no, ya kan? Tapi ada sebuah kondisi yang secara general ada di sana. Oke, kita sebut itu dengan event, Bapak Ibu. Peristiwa, data, kondisi. Lalu ada pula peristiwa yang memang spesifik ke kita. Mungkin, saya ditambahin kerjaan lagi nih. Oke. Ternyata tempatnya Pak Hendra kali ya yang mikir-mikirin ini target ini kok belum tercapai nih. Ini soldek kayaknya perlu di-adjust nih gitu kan. Nah, jadi bisa aja ada sesuatu yang spesifik ditujukannya ke kita. Oke, tambahan kerjaan, tambahan workload. Atau mungkin dari HCM, sudah bukan Pak Hendra lagi ya ini ya, oke. Tiba-tiba dapat WA gitu, dapat WA dan kemudian ternyata setelah ditindaklanjuti, rotasi kemana? Ke Ambon, ke Papua, oke. Ada event yang terjadi dan itu spesifik untuk kita.
Atau tanpa dinyana, suatu hari, suatu waktu, tiba-tiba vendor bilang, udah pakai ini aja. Kamu butuh berapa kilo apple Washington? Bapak Ibu masih ingat kasus apel Washington dan apel Malang? Oke. So itu bisa terjadi juga kan? Ketika vendor mencoba menawarkan sesuatu supaya dia dipilih. Oke. Atau mungkin orang pada umumnya menyebut this is my birthday, ya kan? Kok ya gitu ya? Depan rem mendadak kok saya lagi meleng. Semoga nggak lagi pasang alis yang sebelah ya. Soalnya kadang perempuan suka saking multitaskingnya sambil nyetir sambil gambar alis Bapak Ibu. Padahal kita tahu skill untuk gambar alis itu luar biasa menantang kan? Halo ibu-ibu, ada haleluya. Pasang alis itu menantang. Kok ya saya sambil nyetir? Oke, so kok ya my birthday gitu loh. Sehingga saya nyenggok nabrak depan yang memang lagi rem mendadak. Event, peristiwa. Bapak Ibu tadi ada yang sudah menyatakan, iya Pak, saya lagi isoman, nggak buka video. Yes, hari-hari ini mungkin engkau sedang ada di rumahmu, tapi di kamar khusus, lagi kompres melulu, pakai air dingin karena demam. Oke, itu event, itu peristiwa yang terjadi pada setiap Anda dan tiap orang bisa berbeda-beda mengalami peristiwa demi peristiwa itu. Ada yang punya challenge untuk ngajarin anak karena anak ngambek, stres, study from school from home. Ada angkat tangannya, mana ibu-ibu muda di sini? Oke, ibu-ibu muda Anda punya struggle dengan gimana ngebantuin anak-anak ini untuk pelajaran sekolahnya. Oke, dari tadi kok kayaknya yang nggak enak gitu ya. Oke, atau bisa pula begini. Mertua gua kok tumben-tumbenan datang ngasih hadiah. Oke. Tadi saya bilang usia bisa beda-beda nih di sini. Jadi mungkin yang usianya selevel mertua alias sudah punya mantu, bisa aja kok mantu gue baik banget ya kasih kado, kasih hadiah buat saya. Ini peristiwa juga. Nah, sesuatu yang terjadi pada kita. Saya masih ingat Pak Lukman ketika sharing tentang waktu itu bulan April rasanya ya, ketika lagi ngomongin tentang bonusan gitu kan. Oke, so saya dapat bonus. Itu sebuah peristiwa, itu sebuah keadaan di luar. Nah, apa respon kita atas semua peristiwa-peristiwa itu? Apa yang kemudian ketika peristiwa itu ada, karena itu sifatnya general, atau peristiwa itu memang spesifik untuk saya, dan kemudian ada sesuatu yang secara internal pasti kita proses. Dan kemudian akhirnya muncul dalam bentuk komen, kata-kata, kalimat kita, dan juga perilaku kita. Ini yang kita sebut dengan respon. Dan kalau itu visual ya, itu bisa diikuti dengan ekspresi wajah. Ekspresi wajah kita beragam atas setiap peristiwa yang di luar yang di sekeliling kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya mau bawa ikan asin nih. Sore-sore gini keluar gambar begini. Coba ketik Bapak Ibu apa yang Anda respon Anda ketika melihat ikan asin begini Bapak Ibu. Waduh, ini Gyokni firman Tuhan biasanya ngechatnya terima kasih puji Tuhan ini ikan asin ya. Oke, jadi Bapak Ibu lihat ikan asin, mungkin sebagian orang ada di karena nggak pernah suka ikan asin. Atau ada yang gini, langsung mikirin nasi anget, langsung mikirin ngulek sambal terasi, langsung mikirin habis ini kayaknya, wah tuh kan enak. Tuh kan ada yang bilang bau gitu, langsung ada yang bilang lapar jadinya. Oke, tahan dulu ya laparnya, nanti ke dapurnya. Wah, sip, thank you Bapak Ibu. So ada banyak responnya bukan? Ada banyak respon yang Bapak Ibu berikan. Lihat ikan asin. Nah, apa kabarnya dengan si kucing Bapak Ibu? Kucing lihat ikan asin di dapur, yang dia lakukan adalah sikat. Pernah nggak lihat kucing merenung dulu sebentar, lalu melakukan risk mitigation, risk management, melihat ada ikan asin di depan,
Apakah dia pakai mikir? Sikat. Karena animal brain, input dan outputnya itu berdekatan, Bapak Ibu. Ini tulisan yang saya buat minggu lalu rasanya ya, tentang input dan output ini. Jadi begitu lihat ikan asin, makan. Tapi bagaimana dengan Alfonso? Alfonso dari Ambon, si Ambon Manise, dia lihat ikan asin di dapur, dia akan pikir begini, wah enak ini, beta sulama tidak makan ikan asin, siapa punya ini ikan asin. Tapi sebelum dia mulai mencomot, dia kemudian mikir lagi, wah kemarin beta mau vaksin, beta ditolak karena tensi beta 190, dia taruh lagi. Tapi terus dia mikir lagi, tapi ini enak ikan asin. Lalu dia panggil istrinya, dia bilang apa? Bikin nasi goreng ikan asin, taruh di freezer, habis saya vaksin, saya makan itu nasi goreng ikan asin. Atau tiba-tiba si Alfonso kepikir bikin bisnis ikan asin di masa pandemi kayak begini. So Bapak Ibu, inilah human brain. Begitu dia melihat sesuatu, tertrigger sesuatu yang ada di luar, otaknya akan berpikir banyak sekali opsi, Bapak Ibu. Karena panjang. Dan ini adalah privilege. Ini adalah keistimewaan, fitur yang Tuhan kasih buat manusia. Dan salah satunya adalah Tuhan kasih kemampuan manusia untuk membuat makna. Maknanya apa dari peristiwa ini? Bahkan Pak Daniel tadi, dari ceritanya Pak Daniel, kalau dibedah, makna yang sudah Pak Daniel taruh banyak sekali. Dari sejak papahnya bilang dan kasih satu statement saja, ya, yang ternyata itu diambil dari pengkhotbah, lalu masuk ke dalam pemikirannya Pak Daniel. Dan selang berapa puluh tahun kemudian, Pak Daniel memaknai lagi, mengambil peristiwa itu. Dan ditaruhlah sebagai makna ketika beliau dibiarkan dalam tanda kutip ditelantarkan di ruang operasi, dan beliau memaknainya sebagai ya kalau ini memang waktu buat apa dihentikan gitu ya Pak, berhenti gitu, ya udah saya terima dan akhirnya ternyata ada terapi lain. So Bapak Ibu, manusia diberi kemampuan untuk membuat makna. Artinya apa? Begitu ada event terjadi, peristiwa yang terjadi di sekeliling kita, maka kita punya internalisasi proses, thinking and feeling. Kita mikirin dulu, kita ngerasain dulu, barulah kemudian kita akan merespon. Respon yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita adalah dari ucapan kita, dari perilaku kita, Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Artinya respon itu begitu pentingnya, dan respon itu tergantung dari proses internal. Bapak Ibu, respon tergantung dari proses internal. Bapak Ibu boleh katakan di tempat Anda masing-masing. 1, 2, 3. Respon tergantung dari proses internal, yaitu thinking dan feeling kita. Pak Hendra pakai ayat ini ketika Pak Hendra atau kami di Krusep Doa kami merumuskan tentang apa sih sikap kita menghadapi pandemi. Dan satu hal yang memang perlu menjadi dasar buat kita semua, nggak hanya untuk pandemi saja, untuk everything kehidupan kita sehari-hari. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya ada guidance-nya. Kalau kita sudah percaya Tuhan, kita jadi orang Kristen, dan tadi intensi kita mau bertumbuh lebih dewasa dan menjadi seperti Kristus, artinya proses internalisasi kita akan landaskan pada pikiran dan perasaan Tuhan kayak apa ya ketika lagi menghadapi event seperti ini. Beberapa belasan atau puluhan tahun yang lalu sangat terkenal Bapak Ibu istilah yang mendunia WWJD, yaitu apa? What would Jesus do? Sampai ada banyak souvenirnya kan, gelang, kalung, apa semua tulisannya WWJD, WWJD. Nah, artinya apa?
untuk mengingatkan orang Kristen. Kenapa ditaruh di gelang? Supaya ingat kalau misalnya pesan makanan telat 1 menit, saya mau gebrak meja enggak nih, gitu kan? Apa yang dilakukan Tuhan ketika Tuhan misalnya menghadapi peristiwa seperti itu? Ini menjadi pengingat apakah pikiran dan perasaan Kristus itu menjadi benchmark untuk kita membuat respon. Ketika ada banyak orang yang ribuan orang ikut Yesus dan mereka dengerin pengajaran Yesus dan hari sudah petang menjelang malam dan orang-orang ini lapar, tapi murid-murid Tuhan gimana? Bubarin, suruh mereka pulang. Tapi Tuhan Yesus perasaannya, dia ikut merasakan ini orang lapar, ini orang lelah dan lapar. Nggak bisa mereka dibiarinin pulang begitu aja. Terus muridnya bilang, tapi ini sudah malam Tuhan, semua toko roti udah pada tutup. Ya kan, semua toko roti udah tutup. AJ, Papa Mama, ya kan, Purimas, semua udah tutup Tuhan. Gimana dong? Apa yang Tuhan pikirkan? Pikiran Tuhan adalah, apa resource yang kamu masih punya? Kamu punya apa? Cari. Dan akhirnya 5 roti dan 2 ikan. Dan akhirnya Tuhan pakai kuasa ilahinya untuk menggandakan resources yang limited itu. Karena Tuhan Yesus punya compassion. Tuhan Yesus punya perasaan, berempati. Kalau gue jadi orang-orang itu, seharian dengerin pengajaranku, mereka disuruh pulang begitu aja. Tuhan Yesus nggak tega. So what would Jesus do? Itu yang menjadikan landasan pemikiran kita. Lalu mungkin peristiwa yang saya make it cepat aja, ini hanya contoh. Actually, satu hal gini Bapak Ibu, betapa bersyukurnya kita sebagai orang yang kenal Tuhan dan Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Karena kita bisa mengakses perilakunya Tuhan dan kita bisa memodel apa sih yang dipikirin dan dirasain Tuhan. Saudara masih ingat ketika lihat gambar ini, ada perempuan yang ditangkap basah karena berzina. Lalu orang-orang Taurat dan Farisi sedang akan menghukum perempuan ini, tapi ya dipolitisir ya, karena mereka mau jatuhin Tuhan Yesus nih. Jadi mereka bawa perempuan ini dan mereka bilang, Yesus mau diapain? Ini perempuan berzina. Tapi terus kemudian Tuhan bilang apa? Masih ada yang ingat? Tuhan bikin oret-oret di tanah. Nggak ada yang mencatat exactly di Alkitab, nggak ditulis apa tulisannya. Banyak orang yang belajar teologi yang mengatakan Tuhan nulis mercy, gitu kan? Oke, so Tuhan bilang apa? Siapa yang tidak berdosa, silakan lempar batu. Rajam, lempar batu yang pertama untuk perempuan ini. Karena hukum Tauratnya adalah orang yang berzina mati dengan dilempari batu. Tapi Tuhan, karena Tuhan mengajarkan kasih, Tuhan mengasihi perempuan ini. Dan juga Tuhan dengan wisdom-nya, dia think, dia feel, dan yang dia lakukan adalah kalimat yang begitu bijaksananya. Dan akhirnya orang-orang lepasin itu batu dan mereka pergi meninggalkan Yesus dan perempuan yang berzinah itu. So what would Jesus do? So Bapak Ibu, betapa pentingnya kita buat bilang, Tuhan kalau begitu, bantulah aku untuk menyingkapkan mataku. Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Tauratmu, keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. So Bapak Ibu, betapa pentingnya kita punya benchmark, punya acuan. Pikiran kita, perasaan kita setiap hari sebelum merespon. Kita akan ngelihat apa sih yang Tuhan mau. Pemikiran dan perasaan seperti apa yang membuat saya dewasa, bertumbuh dan menjadi saksinya Tuhan. Dan tentu saja Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya pada saat kita mengingat, oke, kok gini ya? Kok dia yang salah dia, yang ngelabrak dia ya? Oke. Lalu kemudian kita think and feel. Gua mau bagaimana nih? Responku mau seperti apa?
So, kita bisa cek, what would Jesus do ya? Oke, ya perlu dibenerin sih karena salah. Caranya gimana ya? Oke, lalu bagaimana cara aku bisa menunjukkan bahwa inilah aliran-aliran air hidup yang akan aku berikan kepada orang-orang di sekitarku ya? So, Bapak Ibu, betapa pentingnya kita terpaut pada sang sumber, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mau menggunakan kemampuan kita berpikir, ketika kita mau mengambil perasaan yang tepat, itu adalah pemikiran dan perasaan yang dilandaskan pada firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu, semoga slide saya masih berapa ya? Saya cerita sedikit. Karena saya suka menulis, sesungguhnya saya bersyukur karena saya suka nulis, sehingga apa Bapak Ibu? Kesaksian-kesaksian atau yang saya alami, saya bisa tulis, jadi saya punya dokumentasinya. Jadi waktu saya nyiapin ini, saya cari, oh ya saya kayaknya pernah bikin tulisannya, saya tinggal search, saya masuk ke blogspot saya, dan akhirnya ketemu. Bapak Ibu, salah satu contoh. Oke, Bapak Ibu nggak perlu baca tulisannya, lagian ini hanya menunjukkan bahwa peristiwanya sudah lama, I think bukan Januari 2020, ini kayaknya baru saya postnya, atau benar ya 20 Januari 2020. Oke, jadi ceritanya gini Bapak Ibu, saya perlu meeting di GI, di Grand Indonesia, di BCA, BCA, Menara BCA gitu. Ada janji meeting di GI, lalu rumah saya di Jakarta Barat, di Citra Garden, dan saya suka lihat Waze, dan ternyata Semanggi itu jalanannya merah membara Bapak Ibu. Jadi akhirnya oke, berarti nggak bisa lewat Semanggi, artinya saya perlu lewat Wisma Asia Selipi. Buat Bapak Ibu yang di Jakarta mungkin bisa langsung membayangkan, tapi yang tidak di Jakarta, ya artinya saya mengambil jalan lain, bukan jalan utama. Nah, akhirnya karena lewat Selipi, lewat samping Wisma Asia, itu nembus-nembuskan ke Pasar Tanah Abang ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu familiar daerah itu gitu ya. Dari terusan Wisma Asia, terus kemudian belok kanan, terus ke nggak belok kanan, nggak boleh langsung belok kanan kan, lurus dulu ke Hotel Millennium, Millennium, lalu kemudian ada pilihan di mana saya perlu memilih, ini saya langsung belok kiri atau saya perlu masuk terowongan. Waduh, padahal ini udah deket banget nih, saya perlu ambil keputusan Bapak Ibu. Akhirnya saya belok kiri. Dan apa yang terjadi? Jeng jeng, welcome to Keruwetan Tanah Abang. Jadi ternyata yang belok kiri, yang tidak masuk terowongan, itu artinya saya akan menyusuri depan pertokoan Tanah Abang, yang mana ribetnya kayak begitu Bapak Ibu. Banyak kuli-kuli panggul bawa berkoli-koli karung putih kayak begitu, dan saya stuck di sana. So, ini adalah event, ini adalah peristiwa yang saya hadapi pada saat itu. Saya punya pilihan. Respon saya bisa ngumpat, saya bisa marah-marah, saya bisa klakson terus sepanjang jalan. Tapi finally saya pikir gini, oke, saya ingat makna apa yang perlu saya berikan ketika saya menghadapi event seperti ini. Ternyata saya menggunakan momen itu untuk mengamati apa sih yang dilakukan orang-orang itu. Dan bahkan saya menemukan seorang bapak-bapak yang sudah mungkin usianya 70-an, tapi dia masih manggul itu koli karung gitu Bapak Ibu. Dan saya pun berpikir, oke, kasihan sekali orang tua itu. Dan saya menaikkan doa saya di dalam mobil. Saya nggak kenal, tapi paling tidak saya bilang, Tuhan tolong Bapak yang lagi panggul itu, kasih kesehatan dan bla bla bla. Dan serta-merta di dalam mobil saya lagi setir, yang ada adalah ambient suasana apa? Suasana saya terpaut sama Tuhan. Saya mendoakan orang lain. Instead of saya klakson sepanjang jalan. So, apa yang saya maknai adalah, oke, ternyata saya diberi waktu untuk mengamati aktivitas. Ternyata saya diberi kesempatan untuk mendoakan seseorang yang ya perlu didoakan.
So seperti halnya ketika Pak Daniel tadi, ketika dipospon, ketika dokternya lupa gitu kan. So makna apa yang ditaruh? Oh ternyata ada makna di mana Pak Daniel diminta untuk berhenti sebentar, untuk rating, untuk mendengarkan kembali opsi dari dokter yang berbeda. So sesungguhnya ada yang bisa kita taruh, pemikiran, pemaknaan dari setiap peristiwa. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini tentu saja ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang cukup susah atau hardship. Ayo kita kembali kepada ayat firman Tuhan supaya kita bisa memberi makna yang benar, yang memberdayakan pada saat kita ngalamin, aduh kok kayaknya susah ya, aduh kok kayaknya ini kayak ujiannya berat banget ya. Aduh isoman tuh nggak enak gitu. Oke, Roma 5 ayat 2-5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya pada saat kita merasa aduh kok sekarang situasi yang begitu menyengsarakan ya, maka kita bisa mulai ngelihat Alkitab, kita mulai baca dan ternyata ada pemaknaan bahwa sengsara itu bikin tekun. Dan pada saat kita tekun, maka kita menjadi tahan uji. Oh, ternyata ada hal baik yang akan dibangun di dalam diriku pada saat aku facing dengan kesengsaraan ini. So, Bapak Ibu, Alkitab itu luar biasa. Alkitab itu luar biasa. Nah, lalu apa? Ini saya sudah hampir selesai. Bagaimana kalau begitu realnya? Apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita bisa merespon seperti seperti Kristus, ya kan? Lebih dewasa, bertumbuh dan seperti Kristus. Ingat intensi kita tadi, keselamatan dan kita akan menjadi saksinya Tuhan, bertumbuh dan seperti Kristus. Lalu imagining. Jadi imagining itu adalah kita membayangkan, oh, ini adalah perjalanan di dunia dan saya akan membayangkan keselamatan yang saya terima dan kehidupan kekal. Atau bayangkan ketika saya merespon dengan benar, apa yang terjadi di lingkungan kerja saya, apa yang akan terjadi di dunia kalau kita bicara yang lebih besar lagi. Remembering, ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu membantu kita untuk menaruh makna yang lebih positif Bapak Ibu. Dan tentu saja relationship with God melalui baca firman, melalui nyanyi. Tadi coba semua lagu-lagu tadi mengatakan apa? Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bayangkan ketika kita sedang berada di musim yang kayaknya, Tuhan ini musim kok berat banget, ini musim kok gugur gitu ya. Nggak ada indah-indahnya sama sekali. Ingat, nyanyi dan iman kita akan bertumbuh, akan bilang, hei Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Aku punya Tuhan yang besar dan Dia berjanji dan selalu sanggup menepati. Imanku bersepakat. Yakin Bapak Ibu ketika engkau menyanyikan, imanmu pun bertumbuh. Dan komunitas seperti ini, atau ketika engkau tertanam di gereja lokal, punya komsel atau punya pertemuan di lingkungan, ya, bagi Bapak Ibu yang Katolik, Anda punya pertemuan lingkungan juga, komunitas sepakat doa, masukin prayer request supaya saling dikuatkan Bapak Ibu, sehingga respon kita respon yang tepat. So, kita manusia yang diberi kemampuan memberi makna, mari apapun yang terjadi di sekeliling kita think, kita feel didasarkan pada apa yang Tuhan kehendaki, sehingga respon kita adalah respon yang benar. Bapak Ibu, singkat cerita,
karena ini saya singkat aja. Jadi tahun 2018 saya akan tutup dengan kesaksian ini, Bapak Ibu. 2018 saya berkesempatan untuk trip ke Greece ya, ke Yunani. Actually itu perjalanan ketiga saya ke Yunani. 2 sebelumnya karena bisnis trip, jadi nggak terlalu happy karena kerja ya Bapak Ibu. Tapi yang ketiga di 2018 itu karena trip aja, mau liburan gitu ya. Nah, titik singgah pertama itu Santorini ya, semua orang kepengen foto di Blue Dome-nya gitu kan. Nah, itu adalah titik pertama kami berkunjung di 14 hari lah perjalanan berkeliling di Yunani. Bapak Ibu, itu masih di hari pertama. Apa yang terjadi? Saya kecopetan di Santorini, Bapak Ibu. Dompet saya pas makan siang, lah dompet nggak ada. Dan itu dompet, Bapak Ibu, semalam saya baru memindahkan paspor ke dalam dompet saya. Jadi yang ada di dompet adalah uang tunai, dan Bapak Ibu bisa bayangkan, uang tunai masih hari pertama dari 14 perjalanan, masih banyak, masih tebel dompetnya, belum belanja banyak, belum beli souvenir, ya kan? Oke, kartu kredit ada 8, saya kurang persiapan sehingga semua saya bawa itu dompet, Bapak Ibu. Kartu kredit ada 8, ada paspor yang saya baru pindahkan pagi itu ke dompet itu. And gone, dompetnya hilang, Bapak Ibu. Oke. Apakah saya bilang saya bukan orang yang dikasihi Tuhan? Apakah orang yang tidak kecopetan akan bilang terkutuklah engkau karena dicopet? Sedih ya enggak? Sedih. Tapi ya itu dia, punya suami yang menguatkan. Jadi hari pertama saya sudah ke police station, Bapak Ibu, pergi ke kantor polisi. Besoknya si tour leadernya, si Elena, orang Yunani ya, mereka antar ke ATM untuk ngurus beberapa hal gitu kan. Tapi si Elena bilang apa? Dia bilang gini, gila ya kamu kecopetan, saya baru ngeliat loh, ini pasangan kecopetan dan duit yang hilang itu banyak. Tapi kenapa aku ngelihat kalian bersuka cita ya? Jadi di mobil kami masih bisa, maksudnya bercanda juga gitu loh. Dan dia bilang, kenapa kalian bersuka cita? Di situ saya bilang, uang bisa dicari, tapi sukacita yang dari Tuhan ada di dalam hati kami. Kami nggak mau kehilangan sukacita itu. Dan menurut saya, Bapak Ibu, paling tidak, saya nggak tahu Elena seperti apa sekarang. At least dia mendengar bahwa kita punya Tuhan, dan Tuhan itu memberikan sukacita yang jauh lebih kekal. Oke, dan saya perlu mengurus ketika sampai di Athens, saya perlu bikin surat pengganti paspor ya, dan urusan ini gitu, ribet sedikit sih, tapi it's okay, nggak apa-apa, karena itu akan mengajarkan kepada saya, hey, di mana sukacitamu, sumber sukacitamu. Dan lagi-lagi karena saya suka menulis, saya tuliskan, dan saya senantiasa mengingat bahwa jangan terpaut pada harta, tapi sukacita yang abadi itu karena kita mengenal Tuhan, karena kita punya Tuhan yang besar. Dia bisa kembalikan dengan berbagai rezeki yang lain, ya, berkat yang lain. So, Bapak Ibu, orang yang kecopetan masih bisa nggak memberi makna yang positif? Masih bisa. Orang yang dibikin lancar semuanya dan nggak kecopetan, boleh nggak dia memaknai bahwa dia diberkati Tuhan? Boleh aja. So it's okay. Kita manusia punya kemampuan untuk membuat makna. Sepanjang itu memberikan respon yang positif, so do it. Dan saya akan tutup Bapak Ibu sebelum nanti kita akan berdoa syafaat. Roma 12 ini sesungguhnya satu penutup yang menarik sekali Bapak Ibu, dan karena di versi bahasa Indonesianya itu simple sekali dan beberapa kata menurut saya challenging untuk dimengerti, saya cari dari The Message Bapak Ibu, dan menurut saya bahasanya mudah dimengerti. Kata dia apa? Jadi inilah yang saya ingin untuk kamu lakukan, Tuhan membantu kamu. Yaitu apa? Take your everyday, keseharian kita, kehidupan kita sehari-hari, ya ketika kita tidur, kita makan, kita pergi bekerja, pokoknya keseharian kita. Jadikan itu persembahan untuk Tuhan. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Apa yang terbaik yang kita bisa berikan, persembahkan kepada Tuhan. Dan kalau di bahasa Indonesia bicara tentang transformasi,
Ya kan? Di The Message bilang apa? Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. Artinya apa? Jangan kita jadi berkompromi dan seperti dunia ini, ya. Kalau saya dimarahin, saya bakal balik marah lebih kenceng, ya kan? Tapi yuk, mari kita fix attention kita pada Tuhan. You will be changed from the inside out. Ini tentang renewing mind kita, our mind kita. Perubahan itu dari dalam keluar, our thinking, our feeling. Dan Bapak Ibu sadari bahwa kita perlu supaya kita menjadi dewasa, jangan tidak dewasa, dan develop well-formed maturity in you, supaya kita memberikan yang terbaik di kehidupan kita, kita jadi saksi dan kita membawa kemuliaan buat Tuhan. So sebagai makhluk yang dikasih fitur yang spesial sama Tuhan untuk berpikir, untuk merasakan, untuk memberi makna. So, mari happy giving empowering meaning Bapak Ibu dari keseharian kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bu Giokni buat sharing firman Tuhannya, memberkati kita semua. Sudah sangat jelas sekali, bahkan sudah ada resum terakhirnya, conclusion terakhirnya. Tapi tadi ada satu yang menarik juga, mungkin Bapak Ibu semua, bahwa kita semua pasti ingin menjadi meaning maker. Ya, kalau yang tadi Bu Giokni sampaikan, mungkin beberapa tahun yang lalu sempat ada satu slogan yang sampai dibuat souvenir, itu double W ya, JD ya, bukan Jedida ya, JD, Jesus do. Tetapi mungkin hari ini itu bisa menjadi triple WD. What would we do? Ya, jadi Bapak Ibu untuk saat ini itu menjadi triple WD. What would we do? Apa yang akan kita lakukan? Saat ini begitu banyak jiwa-jiwa, tangan-tangan yang membutuhkan pertolongan. Dan saya percaya sekalipun ada di antara kita mungkin yang juga mengalami banyak tekanan ya saat ini. Tetapi bagaimana we must to have a choice ya. Kita punya pilihan untuk menentukan respon apa yang mau kita lakukan. Tuhan memberkati Bu Giokni, kiranya firman Tuhan ini juga menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua di dalam menyikapi semua situasi-situasi yang tidak ideal. Mungkin ada yang tidak baik-baik saja, tetapi apa respon kita? Tuhan memberkati kita semua, kita akan berdoa untuk doa syafaat, nanti akan dipimpin oleh Bapak Anto, di mana dalam doa syafaat ini mari sama-sama kita akan sepakat berdoa untuk dunia ini, untuk bangsa dan negara kita Indonesia, untuk BCA dan semua anak perusahaannya, ya, dan juga tentunya buat semua Bapak Ibu member dari Sepakat Doa, bahkan semua teman-teman kita ya di BCA maupun anak-anak perusahaan, biar Tuhan tetap menolong kita semua, dan biarlah melalui fellowship Sepakat Doa ini kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi meaning maker yang Tuhan siapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau naikkan satu pujian yang singkat yang sudah menjadi berkat juga, kiranya ini bisa memberkati kita semua. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mau tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetapku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita mau katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, Bu, tadi pakai tanah atau enggak? Tuhan Yesus baik, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau,
memuliakan-Mu. Bapak Anto silakan memimpin doa syafaat dan nanti akan dilanjutkan dengan doa penutup oleh Ibu Giokni. Kami persilakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan pada sore hari ini ya Bapa, bahwa kebaikan-Mu tidak pernah habis Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahwa kebaikan-Mu Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Terbukti Tuhan, Kau masih berikan kami waktu, Kau masih berikan kami kesempatan ya Bapa, untuk kami boleh sama-sama bersekutu Tuhan sore hari ini ya Bapa, melalui ibadah, sepakat berdoa Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami masih boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Dan teristimewa Tuhan, kami masih boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui pemberitaan firman pada sore hari ini ya Bapa. Biarkannya Tuhan, firman-Mu itu boleh menguatkan kami ya Bapa, boleh meneguhkan Tuhan, boleh menguatkan setiap panggilan-panggilan dalam kehidupan kami ya Bapa, bahwa kami hidup Tuhan sebagai pemberi makna ya Bapa di dunia ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan boleh terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Semua telah Engkau rancangkan Tuhan. Semua telah Engkau izinkan untuk terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menaikkan syukur, kami boleh menaikkan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan dalam setiap kehidupan kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami memiliki Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Menemani kami Tuhan dalam melewati setiap kehidupan kami ya Bapa. Ini yang menjadi sumber sukacita kami ya Tuhan. Ini yang menjadi sumber kekuatan kami ya Bapa. Bahwa kami memiliki Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Ya Tuhan, sore hari ini ya Bapa, kami merendahkan hati kami. Kami mau menyatukan hati kami Tuhan, bersepakat ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk dunia ini ya Bapa, untuk bangsa kami, untuk negara kami Indonesia ya Bapa. Bila kiranya Tuhan belas kasihan Allah boleh turun atas bangsa kami ya Bapa. Engkau boleh lihat Tuhan bagaimana peristiwa demi peristiwa ya Bapa. Begitu banyak kabar menakutkan Tuhan terjadi Tuhan di negeri kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, belas kasihan Allah boleh turun atas bangsa kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, hingga jajarannya Tuhan. Hingga sampai ke tingkat RT, RW di mana kami tinggal ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, Kau berikan mereka semua hikmat dan pengurapan yang daripada Engkau Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Sehingga Tuhan, setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil ya Tuhan, itu boleh berasal dari Engkau ya Bapa. Itu Tuhan, boleh dapat memberikan kebaikan ya Bapa bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga yang menyertai ya Bapa. Engkau berikan kelembutan hati kepada penduduk Indonesia ini ya Bapa. Bahwa di tengah masa PPKM darurat ini Tuhan, berikan kami hati yang taat ya Bapa. Berikan kami semua Tuhan penduduk Indonesia ini ya Bapa, hati yang dengar-dengaran Tuhan akan setiap perintah yang dikeluarkan ya Bapa. Tuhan kami boleh sama-sama Tuhan menjaga ya Bapa. Kami boleh sama-sama Tuhan melindungi satu sama lain ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau Tuhan yang memakai setiap kami ya Bapa. Untuk kami Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan di tengah situasi yang sangat menyedihkan ini ya Bapa. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu ya Bapa selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Berdoa untuk setiap pasien-pasien yang aktif Tuhan terkena virus corona ini ya Bapa. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang memberikan kekuatan ya Bapa. Roh Kudus yang membangkitkan setiap iman ya Bapa. Bahwa Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Biarlah kiranya Tuhan, sukacita yang dari Allah boleh ada atas mereka ya Bapa. Sehingga dengan sukacita yang Kau berikan Tuhan, itu boleh mempercepat setiap penyembuhan, boleh mempercepat setiap pemulihan kondisi mereka ya Bapa. Serta setiap vitamin, serta setiap dokter yang merawat, serta setiap makan minum yang mereka konsumsi ya Bapa. Biarlah itu boleh menjadi media kesembuhan Tuhan yang Kau berikan pada mereka ya Bapa. Dan biarlah Tuhan di atas semuanya itu ya Bapa, biarlah boleh ada kesaksian-kesaksian ya Bapa, yang memuliakan nama-Mu ya Bapa, yang boleh memperbesar Tuhan bagaimana perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat boleh terjadi dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Berdoa untuk perusahaan kami tercinta ya Bapa BCA ini Tuhan. Biarlah kiranya ya Bapa di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang menantang seperti saat ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan hikmat Tuhan.
bagi setiap petinggi yang ada ya Bapak. Jajaran komisaris, direksi, bahkan setiap kepala kantor wilayah, kepala KCU, bahkan kepala KCP yang ada ya Bapak. Biar kiranya hikmat pengurapan yang menuntun mereka ya Bapak. Dalam mereka Tuhan, menjalankan setiap kebijakan-kebijakan yang ada ya Bapak. Berikan hikmat, berikan pengurapan ya Bapak, untuk mereka boleh membimbing setiap pekerja-pekerja yang ada Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang keluar ya Bapak, itu boleh berasal dari Engkau ya Tuhan. Berkati setiap pekerja-pekerja yang ada ya Bapak. Bila kayak Kau lindungi, Kau jaga ya Bapak. Berikan kami juga semua hati yang taat ya Bapak. Hati yang mempersembahkan Tuhan yang terbaik bagi Engkau ya Bapak. Mempersembahkan yang terbaik Tuhan bagi perusahaan ini ya Bapak. Sehingga BCA ini Tuhan tengah situasi seperti saat ini ya Bapak. Boleh terus bertumbuh Tuhan. Boleh terus bersinar ya Bapak. Menjadi berkat Tuhan. Menjadi pilar penting dalam perekonomian bangsa ini ya Bapak. Dan biar kayaknya di atas semuanya itu hanya nama-Mu saja Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan atasnya Bapak. Berdoa untuk setiap anggota, sepakat berdoa ini ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang mengenal setiap pribadi kami masing-masing ya Bapak. Engkau yang tahu Tuhan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi setiap kehidupan kami ya Bapak. Biar kiranya Kau berkati setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Biar kiranya pagar perlindungan Allah, damai sejahtera yang dari Bapa di surga Tuhan, boleh menyertai setiap rumah tangga demi rumah tangga ya Bapak. Sehingga Tuhan boleh tercipta sukacita dan damai sejahtera yang dari Engkau boleh bertahta Tuhan. Sehingga setiap rumah tangga yang ada ya Bapak, itu boleh menjadi saksi Tuhan. Boleh menjadi berkat di manapun kami berada ya Bapak. Biar kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di grup ini ya Bapak. Biar kiranya Kau pakai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami Tuhan, baik di gereja lokal kami masing-masing ya Bapak, maupun di dalam kehidupan pergaulan kami masing-masing Tuhan. Biar kiranya ya Bapak, Engkau berikan kami hikmat Tuhan. Engkau jadikan kami berkat ya Bapak. Dan biar kiranya dimanapun kami berada Tuhan, orang boleh melihat kemuliaan-Mu dipancarkan dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih ya Bapak. Untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapak. Terima kasih karena Kau telah menjadikan kami anak-anak-Mu ya Bapak. Dan Kau menjadi Bapa kami ya Bapak. Dan saat kami boleh ada Tuhan dalam hadirat-Mu, saat kami boleh taat dan dengar-dengaran akan setiap firman-Mu Tuhan, maka pagar perlindungan yang dari Allah yang melindungi kami ya Bapak, yang menguasai setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah yang Kau berikan pada kami sore hari ini ya Bapak. Dan biar kiranya Tuhan Kau kembali kumpulkan kami Tuhan di waktu-waktu berikutnya ya Bapak. Kami Tuhan boleh sama-sama ya Bapak, rindu bersekutu Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kami bagi Engkau ya Bapak. Dunia boleh semakin hari semakin sukar ya Bapak. Tapi di tengah kesukaran itu Tuhan, kami boleh melihat ya Bapak, bagaimana kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Dengan menjadi doa, ucapan syukur kami. Dan kami mau alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, acara ini sebentar lagi akan selesai dan kami mengucap syukur. Namun kami percaya Tuhan, transformasi dari dalam keluar yang akan ditunjukkan oleh anak-anak Tuhan akan terus menggarami, akan terus menjadi terang dimanapun kami berada. Kami akan menampilkan buah roh itu. Kami akan berbagi sukacita, damai sejahtera, kesabaran Tuhan, kemurahan, kasih, kebaikan, kesetiaan. Setiap anak-anak Tuhan menampilkan ini, dan karena kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kami melakukannya. Pikiran dan perasaan Kristus bersama dengan kita semua, dan biarlah setiap hari menjadi hari-hari kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Amin, amin. Amin. Terima Ya. kasih Bu Jedida, Pak Daniel, Bu Gyopni, Pak Anto. Boleh kita kasih love teman-teman ke beliau-beliau yang sudah melayani kita. Saya minta waktu 5 menit sebentar. Ada beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan. Kita kasih love dulu. Thank you Bu Gyopni, Bu Jedida, Pak Daniel, dan Pak Anto semuanya. Terima kasih. Teman-teman, ada beberapa pengumuman yang mungkin saya bisa sampaikan. Untuk sepakat doa berikutnya, yaitu sepakat doa yang ke-32, itu akan diadakan 2 minggu lagi, ya. Itu nanti sharing firmannya akan dibawakan oleh Pak Andreas Andi,
ya. Nah, Pak Andreas Andi ini sudah siap-siap ternyata ya. Jadi 2 minggu lagi kita akan ketemu untuk acara sepakat doa yang ke-32. Nah, lalu di samping itu saya juga mau informasikan teman-teman di masa-masa PPKM, sebenarnya tidak ada kaitan dengan PPKM, tetapi ya kami melihat bagaimana kita anak-anak Tuhan ini juga rindu untuk bisa terus makin intim di dalam berdoa, intim di dalam kesepakatan kita berdoa, teman-teman. Karena itu kami juga menyediakan form, prayer request form yang bisa teman-teman isi. Kami taruh itu di WA Group Sepakat Doa. Jadi buat teman-teman yang hari ini hadir tetapi belum masuk ke Sepakat Doa, boleh tanya teman yang invite Anda, ya. Nanti kalau Anda ada merasa perlu didoakan, silakan isi form tersebut dan kita akan berdoa bersama. Dan dalam masa-masa seperti ini kami pikir bagaimana kami juga bisa tetap intens, teman-teman, karena itu khusus minggu depan, ya, ini minggu lalu kita sudah lakukan juga. Jadi minggu depan 25 Juli kami akan kembali mengadakan rally doa, teman-teman. Khusus COVID ini karena kami melihat bagaimana kita terus sama-sama menyatukan hati, pikiran kita, iman kita untuk berdoa, ya, buat pemimpin, buat rumah sakit, nakes, kesehatan, obat-obatan, pasien yang isoman, yang di rumah sakit, keluarga yang berduka, implementasi prokes, dan masyarakat yang terdampak ekonominya. Linknya masih sama. Jadi teman-teman yang tergerak untuk berdoa, ini konsepnya berbeda. Kita nggak ada firman Tuhan. Jadi betul-betul selama 1 jam itu kita berdoa yang lalu, ya. Tapi ternyata begitu kita lihat banyak teman-teman kita yang tergerak. Ada mungkin sekitar 50-60 orang yang lalu sempat ikut join bersama-sama kami. Kita berdoa sepakat betul-betul rally dari satu orang ke orang yang lain. Jadi kita perkenankan setiap dari kita raise hand dan yang mau berdoa langsung berdoa sesuai dengan Tuhan menggerakkan doa yang seperti apa, ya. Jadi kami siapkan waktu 1,5 jam, ya. Kita akan coba upload selama 1,5 jam ini full berdoa, teman-teman, ya. Full berdoa. Kita secara khusus akan berdoa untuk kondisi COVID di tengah ketidakidealan yang ada saat ini, teman-teman, ya. Jadi ini yang kami undang juga teman-teman bisa ikut sama-sama bergabung bersama kita, ya, bersama pengurus, bersama kru Sepakat Doa, ya. Lalu dalam kesempatan ini kami juga mungkin akan kembali ingatkan lagi tentang sepakat berdoa. Apa sih sebetulnya sepakat doa ini? Nah, sebelumnya bolehkah saya salah nih, ya. Saya mau tahu dulu dari teman-teman siapa yang baru pertama kali join. Nah, ini ada Yani, ada siapa lagi? Boleh tolong raise hand tangannya biar kita sambut teman-teman yang baru pertama kali join di sepakat berdoa ini. Ada beberapa teman di sini, ada ada Angelina, ada Fani dari SQW, selamat datang. Ada Parlindungan Tindoan. Wah, ini terima kasih teman-teman. Namun sayang sekali teman-teman tidak bisa menyalakan kameranya, ya. Boleh nyalakan kamera sebentar biar kita bisa mengenal? Boleh? Oke. Fani, selamat datang Bu Fani. Oke, Bu Angel, selamat datang. Oh, Bang Parlin ya ini ya, Parlindangan Tindoan ini Bang Parlin toh. Waduh, Bang Parlin. Bu Yani ada juga bersama-sama kita. Thank you. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali join bersama kita, mungkin sekedar kembali lagi kami mengingatkan apa sih sepakat doa ini, teman-teman, ya. Jadi sepakat doa ini, bentar ya, saya pakai full screen mode dulu ya. Oke. Sepakat doa ini nggak mau bergerak. Oke. Ini adalah komunitas oikumene buat insan BCA Group. Jadi bukan cuma BCA tetapi juga termasuk anak perusahaan dan alumninya. Pertemuan kita yaitu dalam bentuk persekutuan doa dilakukan secara online 2 mingguan, yaitu setiap 2 minggu sekali jam 5 dan jam 18.30. Jadi catat tanggalnya, ini sudah kita lakukan sejak 10 Mei 2020. Apa sih acaranya? Ada pujian penyembahan, ada kesaksian yang tadi teman-teman dengarkan juga, ada sharing firman Tuhan, dan secara khusus kita berdoa syafaat buat dunia, buat negara, BCA dan anak perusahaan dan lain-lain. Fokusnya apa? Kita bukan buat gagah-gagahan, tapi bagaimana kita mau sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang ada di marketplace yang bisa menerapkan keteladanan kehidupan Kristus. Fokus kita ada 4, memegang nilai-nilai dan membangun karakter Kristus. Jadi kita sama-sama bangun karakter Kristus, menyatakan kehidupan Kristus dalam kebenaran, kasih dan kuasa Allah, memultiplikasikan, jadi menggandakan kehidupan Kristus itu kepada kehidupan orang-orang yang lain yang ada di sekeliling kita.
dan tentunya bagaimana komunitas sepakat doa ini menjadi pilar doa buat perusahaan, buat negara, dan juga buat dunia, teman-teman. Ya. Dan kru sepakat doa ini kita punya kru, jadi silakan teman-teman yang tergerak untuk melayani, mau di WL lah, mau di menyanyi lah, menyanyi, WL, sharing firman atau kesaksian atau berdoa, silakan teman-teman hubungi kami. Ya, ada saya, ada Andre Sandi, ada Atik, ada Dani, ada Dwi Carini, ada Gyopni alumni, dan ada Kartika juga alumni. Ya, ini teman-teman, saya pikir terkait dengan sepakat doa kita. Nah, terakhir, ada Desi, selamat datang Desi, juga ada Angel. Terakhir kita akan foto bersama, ya. Nah, fotonya supaya teman-teman kelihatan, saya baru kepikiran, saya mau langsung sharing dari desktop supaya teman-teman bisa melihat langsung. Bentar ya, desktop saya kemana nih hilang? Area. Oke, sebentar supaya boleh tolong nyalakan kamera teman-teman. Kita akan sama-sama foto. Kenapa masuk ke sini ya? Bentar ya. Mestinya tidak ke sini. Sudahlah, nggak bisa kayak ini. Sebentar ya. Coba saya